asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini alhamdulillah Allah pertemukan kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Alhamdulillah, setelah listrik nyala kemudian mati lagi. Di tempat saya sudah 2 malam belum nyala. Ada temannya enggak ini saya? Selain saya ada enggak yang 2 malam belum nyala? Tempat jenengan Pak ya? Oh ya, sama. Senasib kita. Sehingga yang ngecas HP-nya ngeluruk karena mati. Ya, balada anak desa. Jadi hujan sedikit listrik mati, tanpa pemberitahuan tahu-tahu mati. Baik. Maka beruntunglah yang tinggal di kota yang listrik tidak pernah padam. Kalau kita tinggal di kampung, baru hujan sebentar listrik sudah padam. Ini sesungguhnya bagian dari ujian kesabaran. Baik. Yang satu terpisah di Apit baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Dia adalah bulan Rajab. Nah, terkait bulan Rajab ini banyak sekali hadis dhaif dan palsu yang menyebar di sekitar kita. Dan Bapak Ibu, saya bukanlah ahli hadis. Saya tidak bisa mentakhrij hadis. Tetapi saya menyampaikan ini hanya mengutip apa yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan tidak terdapat sebuah hadis sahih yang bisa digunakan sebagai dalil berkenaan dengan keutamaan bulan Rajab. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, tidak ada sebuah hadis pun yang sahih yang bisa digunakan sebagai dalil terkait keutamaan bulan Rajab. Lebih lanjut lagi, Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan tidak pula puasa bulan Rajab dan tidak pula puasa pada bulan Rajab. Demikian pula tidak ada sholat pada malam tertentu pada bulan Rajab. Ini pernyataan dari Imam Ibnu Hajar. Demikian pula disampaikan oleh Imam Abu Bakar At-Turtusi. Beliau menyampaikan ini atas dasar apa yang disampaikan dari Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi. Beliau menyatakan bahwa salat yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang disebut sebagai salat ar-ghaib itu tidak pernah terjadi di kalangan kaum muslimin sebelum tahun 480 Hijriah. Artinya abad kelima. Di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, di zaman tabi'ut tabi'in tidak ada. Baru dikenal pada tahun setelah 480 Hijriah. Dan setiap memasuki awal bulan Rajab, kita sering dapat kiriman melalui sosmed, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, atau yang lainnya, yang menyampaikan pesan-pesan untuk beribadah di bulan Rajab. Kalau sifatnya umum, itu bisa kita maklumi, karena memang bulan Rajab adalah bulan suci, bulan yang baik bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, oleh Imam At-Tabari, dikemukakan pula oleh sahabat Abu Hurairah, oleh sahabat Ibnu Abbas, oleh sahabat Ibnu Umar, dan sejumlah sahabat yang lain, bahwa beramal di bulan
suci atau di bulan haram, itu pahalanya berlipat ganda. Kabar buruknya kalau berbuat dosa, dosanya juga berlipat ganda. Maka kalau amal yang sifat umum itu kita maklumi, tidak masalah, karena memang kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Masalahnya kadang yang sampai kepada kita adalah pesan-pesan untuk beribadah khusus. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka pahalanya setara dengan beribadah selama 700 tahun. Ini sudah bohong atas nama Nabi, keterlaluan lagi. Kenapa? Ya tidak tanggung-tanggung, puasa sehari sama dengan pahala beribadah 700 tahun. Ini nandingi Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar berapa? 80 tahun, 1000 bulan. Ini 700 tahun. Puasa sehari pula. Tidak harus nyari, tinggal milih. Dan ini dhaif. Saking dhaifnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab dhaif, dalam kitab-kitab maudhu. Karena saking dhaifnya. Jadi memang hadisnya ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam beramal soleh. Dan sebagian lagi memberikan satu amaliyah, yang amaliyah tersebut dikhususkan di bulan Rajab, yang mestinya amaliyah itu bisa dikerjakan di bulan apa saja. Misalnya anjuran memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar sehari 2 kali atau 3 kali di bulan Rajab misalnya. Ini justru merepotkan kita. Kenapa? Karena Sayyidul Istighfar itu adalah doa yang bisa dibaca setiap saat, tidak dibatasi dengan bulan Rajab. Ketika kita membatasi diri di bulan Rajab, itu malah mempersempit amal. Mestinya bisa kita amalkan di bulan apapun termasuk di bulan Rajab, tapi kemudian disampaikan barang siapa mengamalkan di bulan Rajab, itu justru memotivasi orang untuk meninggalkan di luar bulan Rajab. Bulan Rajab diamalkan, setelah itu bisa jadi ditinggalkan karena dianggap tidak termasuk bagian dari keutamaan itu. Padahal keutamaan keutamaan Sayyidul Istighfar itu dibaca kapanpun, saat apapun. Maka kalau dibaca di waktu pagi, siang meninggal, siang masuk surga. Kalau dibaca di waktu sore, malam meninggal, maka malamnya masuk, matinya masuk surga. Itu hadis keutamaannya umum. Sehingga Bapak Ibu, terkait dengan bulan Rajab, kita tidak perlu mengamalkan amaliyah khusus karena tidak ada ketentuan khusus. Maka amalkan saja amaliyah yang sifatnya umum, seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid pada hari-hari putih, atau puasa-puasa yang lain seperti puasa Daud dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkait salat raghaib itu juga tidak ada tuntunannya, dan alhamdulillah insyaallah yang hadir di sini tidak ada yang mengamalkan salat raghaib, salat pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Kemarin tidak ada yang ngamalin kan? Alhamdulillah. Kalau di kultur kita biasanya tidak ada yang mengamalkan itu. Meskipun harus kita akui di kultur yang lain itu ada yang mengamalkan salat tersebut. Salatnya dilakukan setelah salat maghrib, dikerjakan setelah salat maghrib. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Al-Qadar 3 kali. Kemudian rakaat yang lainnya itu membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Jumlah rakaatnya ada 12 rakaat. Dan itu tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu sekedar tambahan sebagai satu informasi bahwa kita di dalam beramal soleh hendaknya mengacu pada hadis-hadis yang sahih. Tinggalkan yang tidak ada ibadah, karena ibadah itu kita butuh dalil. Tidak ada dalil, tinggalkan. Baik, kita masuk pada topik pembahasan kita kali ini, kesalahan dalam qiyamul lail. Baik Bapak Ibu, qiyamul lail, qiyam itu berdiri, lail itu malam. Qiyam itu bangun, malam, lail itu malam. Qiyamul lail, bangun lail. Tapi hakikatnya qiyamul lail, tahajud, tarawih itu sama, yakni sholat di waktu malam. Hanya beda soal nama, tapi prakteknya sama, keutamaannya sama. Dan ada ibadah yang keutamaannya setara dengan qiyamul lail. Apa ibadah yang keutamaannya setara dengan qiyamul lail? Sholat isya berjamaah. Jadi kata Nabi, man sholal isya fi jamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qoma nisfal lail, maka seolah-olah dia sholat malam setengah malam. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan sholat malam setengah malam.
Salat malam setengah malam itu, ya begitu hadisnya bilang begitu. Salat malam setengah malam. Kalau kita salat isya berjamaah. Maka kalau ada yang bertanya, salat isya di rumah lalu salat malam dibandingkan salat isya di masjid tidak salat malam, mana yang lebih utama? Lebih utama salat isya di masjid karena setara dengan salat malam setengah malam. Andai pun dia salat malam di rumah, saya yakin tidak nyampe setengah malam. Mungkin tidak salatnya sampai setengah malam? Ya, ya, mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Sudah ngantuk kan? Ya, setengah malam loh, 6 jam kan? Baik, Bapak Ibu. Lalu ada ibadah lain lagi yang keutamanya setara dengan salat malam semalam suntuk. Apa itu? Salat subuh berjamaah. Jadi barang siapa man salat sub fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seperti qiyamul lail kullah, seperti salat malam sepanjang malam. Jadi seperti salat malam sepanjang malam. Apa? Salat subuh berjamaah. Jadi ternyata salat malam itu bisa kita raih keutamaannya meskipun bisa jadi kita waktu itu tidak salat malam, yakni menjaga salat isya berjamaah sama dengan salat malam setengah malam. Kalau salat subuh berjamaah sama dengan salat malam sepanjang malam. Kemudian kalau qiyamul lail, di antara kesalahan qiyamul lail, kalau qiyamul lail itu berjamaah maka tidak boleh meninggalkan imam sampai witir. Jadi tidak boleh meninggalkan imam sampai witir. Barang siapa yang sholat bersama imam, man qama ma'al imam falam yang sorif. Barang siapa yang sholat bersama imam lalu tidak meninggalkan imam itu, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat sholat semalam penuh. Jadi kita sholat malam bersama dengan seorang imam, tidak meninggalkan imam itu sampai sholatnya selesai, dicatat sholat semalam penuh. Maka diantara kesalahan orang yang bersemangat. Jadi kadang yang keliru malah orang yang bersemangat, yang biasa-biasa malah bener. Kenapa? Karena dia pengen pulang nambah, sehingga pas witir dia bolos. Maka disinilah semangat itu penting, tapi ilmu itu lebih penting. Jadi semangat itu penting, tapi ilmu itu lebih penting. Ketika kita bersemangat untuk sholat malam, begitu dapat rakaat 8, kalau di kita kan 11 ya. Begitu dapat rakaat ke-8, apa yang dilakukan? Pulang, tinggalkan imam. Kenapa pulang? Karena nanti mau nambah, witirnya mau nanti malam. Beruntung apa rugi? Rugi. Karena dia tinggalkan imam, kehilangan sholat semalam suntuk. Yang sholat bersama imam sampai akhir dicatat sholat semalam penuh. Yang ninggalin imam tidak dicatat semalam penuh, meskipun nanti di rumah nambah, rugi. Jadi pentingnya kita beramal tidak hanya berdasarkan kepada semangat, tapi berdasarkan kepada ilmu. Karena semangat tanpa ilmu itu bisa berpotensi rugi. Maka harus ilmu dibarengi dengan semangat. Karena ilmu tanpa semangat itu juga kadang bermasalah. Jarkoni. Kenapa? Tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Baik. Jadi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kapan saja kita sholat bersama dengan imam, maka ikutilah imam itu sampai witir selesai. Toh tidak lama kok sampai witir selesai. Loh kalau mau nambah bagaimana? La witron bil lail. Jangan witir 2 kali dalam 1 malam. Yang penting witirnya cukup sekali bersama imam. Nanti tidak perlu witir lagi. Kenapa? Ada keutamaan ikut sholat bersama imam sampai selesai.
Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait qiyamul lail. Pentingnya kalau salat bersama imam, ikuti imam itu sampai selesai. Kemudian yang lainnya adalah bahwa orang yang bisa menjalankan qiyamul lail itu memang adalah orang-orang pilihan, orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata, kalau kita tidak bisa bangun malam, kata Imam Hasan Al-Basri, itu disebabkan dosa-dosa kita. Maka lihatlah kita bisa bangun malam atau tidak. Kalau kita tidak bisa bangun malam, itu artinya dosa-dosa kita cukup banyak yang membelenggu kita sehingga kita tidak bisa bangun malam. Itu pernyataan Imam Hasan Al-Basri. Sebagai bahan evaluasi bagi kita, apakah kita termasuk orang yang dimudahkan untuk bangun malam atau bahkan berat untuk bangun malam? Baik Bapak Ibu, jadi intinya kita dianjurkan untuk bangun malam. Dan ketika kita tidak bangun malam, sungguh setan pada hari itu telah mengalahkan kita. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidus syaitan ala qafiyah. Jadi setan itu mengikat qafiyati ra'si ahadikum, mengikat tengkuk kita. Jadi bagian tengkuk ini diikat oleh syaitan. Idza huwa nama salasa uqtah, salasa unqat. Ketika tidur maka diikat dengan 3 ikatan. Jadi pada saat tidur kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Yadribu kullu uqdatim makanaha alaika lailun tawil. Maka ketika seseorang itu diikat oleh syaitan, maka kemudian akan tidur pada saat malam tersebut dan setan akan meniupkan, akan membisikkan malam masih panjang. Jadi setan akan berbisik bahwasanya alaika lailun tawil, malam masih panjang. Sehingga seringkali ketika kita sudah terpenjara oleh syaitan ini, meskipun kita pasang alarm, betul bangun juga, tapi begitu alarmnya sudah bunyi, alarmnya dimatikan, maka orangnya ikut mati lagi. Kenapa bisa begitu? Karena setan membisikkan alaika lailun tawil, malam masih panjang. Padahal alarm sudah disetting itu. Jam berapa? Jam 3. Begitu bangun, matikan lagi. Orangnya ikut mati. Ya, bisikan setan. Farkut, tidurlah. Jadi kata setan, malam masih panjang. Farkut, tidurlah. Fa inistaiqadha, kalau kemudian dia bisa bangun, fadzakarallah, lalu dia mengingat Allah, in halat uqdah, maka terlepas 1 ikatan. Jadi kalau kita bisa bangun lalu kita bisa mengingat Allah, maka 1 ikatan sudah terlepas. Maka Bapak Ibu ingat, target setan adalah kita semua. Diikat, dijadikan tawanan oleh syaitan. Ikatannya tidak cuma 1, ikatannya ganda, tidak cuma ganda, ikatannya triple. Jadi tidak cuma double tapi triple. Ada 3 ikatan. Begitu ikatan pertama sudah lepas, masih ada 2 ikatan lagi. Fa in tawaddoa, kalau kemudian dia berwudu, in halat uqdah, maka ikatan yang lain sudah lepas. Jadi ikatan kedua lepas. Alhamdulillah bisa wudu, berarti ikatan kedua lepas. Fa in shalla, kalau kemudian salat, in halat, maka terlepas lagi unqaduhu kulluha, maka semua ikatannya lepas. Jadi kalau kemudian bangun bisa sholat, maka semua ikatannya lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka jadilah dia bersemangat dan memiliki jiwa yang segar. Wa illa asbaha bisan nafsi kaslan, jika tali itu tidak dapat terlepas, maka
itu menjadi jiwa yang lesu dan malas. Jadi salah satu yang patut kita waspadai di waktu malam kita tidak bisa bangun malam adalah ikatan syaitan yang ada di tengkuk kita. Maka salah satu di antara teknik ruqyah itu adalah membacakan pada orang yang kena gangguan jin tersebut dengan mengusap tengkuknya. Abu Malik Al-Asy'ari dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di surga terdapat tempat-tempat yang tinggi. Yura dhahiruha min batiniha, yang luarnya tampak dari dalamnya, wa batinuha min dhahiriha, dan dalamnya tampak dari luarnya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan liman at'amat ta'am, kepada orang yang berbagi makanan, wa afsas salam, kepada orang yang mengucapkan salam, wa shalla bil lail, dan salat di waktu malam, wan nasu niyam, dan orang-orang sedang tidur. Jadi di surga nanti ada tempat yang indah yang Allah sediakan untuk orang yang memberi makan, mengucapkan salam, dan sholat ketika orang-orang sedang tidur. Dan ini pula salah satu pesan yang disampaikan oleh Nabi ketika pertama kali menginjakkan tanahnya di kota Madinah, khususnya yang kita maksud adalah di Masjid Nabawi, belum jadi masjid ya waktu itu. Apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham sallu wan nasu niyam. Ada 4 pesan. Pesan yang pertama adalah sebarkan salam. Yang kedua, berbagilah makanan. Yang ketiga, sambunglah silaturahim. Yang keempat, salatlah saat orang-orang sedang tidur. Itu 4 pesan Nabi ketika pertama kali tiba di kota Madinah. Jadi disinilah kemudian salah seorang sahabat Nabi yang dulunya adalah orang Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengatakan, aku melihat wajah Rasulullah adalah orang yang jujur, bukan wajah seorang pendusta, kata Abdullah bin Salam. Dan memang itulah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam, sebarkan salam. Diminta untuk menyebarkan salam, mengucap salam, mendoakan keselamatan kepada sesama. Wa'imut ta'am, diperintahkan untuk berbagi kepada sesama, berbagi makanan. Tidak cukup itu, wasilul arham, diminta untuk menyambung silaturahim. Baru yang terakhir, sallu wan nasu niyam, salatlah ketika orang-orang sedang tidur. Inna fil laili, dari sahabat Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau bersabda, inna fil laili la sa'atan, sungguh di dalam malam itu ada satu waktu, la yuafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan, ketika bertepatan dengan waktu tersebut seorang muslim berdoa kepada Allah memohon kebaikan, min amrid dunya wal akhirah, baik dari urusan dunia maupun akhirat, illa a'tahu iyah, melainkan Allah akan memberikan untuknya. Wa dzalika kulli lailah, dan itu berlaku setiap malam. Dan itu berlaku setiap malam. Artinya di setiap malam itu ada waktu yang mustajab. Setiap malam itu ada waktu yang mustajab. Sebagaimana sabda Nabi, inna fil laili la sa'atan, sungguh pada satu malam itu ada satu saat yang mustajab. La yuafiquha rajulun muslimun, jika itu bertepatan dengan seorang muslim, yas'alullaha khairan, minta kebaikan kepada Allah, min amri dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyah, melainkan Allah akan mengabulkannya. Wa dzalika kullal lailah, dan itu terjadi setiap malam. Jadi setiap malam senantiasa ada waktu yang mustajab. Maka penting bagi kita untuk bisa mendirikan ibadah di waktu malam, karena di situ ada waktu yang mustajab. Alaikum biqiyamil lail. Ini contoh dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Rasul memerintahkan kepada para sahabat, hendaknya kalian
melakukan qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'abus sholihin, karena ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi qiyamul lail itu termasuk kebiasaan orang soleh. Fa innahu da'abus sholihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum. Ini termasuk kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara bentuk pendekatan diri kepada Allah itu adalah sholat malam. Termasuk identitas orang yang soleh itu sholat malam. Wa mukaffiratul lisayyi'at, termasuk dia adalah penghapus dosa-dosa. Jadi sholat malam itu termasuk penghapus dosa-dosa. Kemudian wa manhatun anil ismi, dan mencegah dari dosa. Jadi di antara beberapa keutamaan salat malam yang disebutkan oleh Nabi, pertama adalah kebiasaan orang soleh, yang kedua bentuk mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga sebagai penebus dosa, yang keempat sebagai pencegah dari dosa. Itu adalah salat malam. Dan salat malam ini bukan perkara yang enteng, karena itu pahalanya besar. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ketika ada seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat lail, atau seorang istri membangunkan suaminya untuk sholat lail, maka Allah tersenyum. Bapak Ibu, ketika kita mendengar hadis semacam ini, maka cukup diimani, tidak perlu ditanyakan bagaimana. Bahwa Allah tersenyum ketika hambanya suami istri saling membangunkan untuk sholat malam. Jangan dipahami sama dengan makhluknya. Ketika kita memahami hadis-hadis semacam ini, maka harus dipageri. Apa pagernya? Laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu rajula, semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minal lail, yang bangun di waktu malam. Fasalla, lalu menjalankan ibadah salat. Thumma ayqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, kemudian salat malam, membangunkan istrinya. Fasallat, dan istrinya itu pun salat. Dan istrinya itu pun salat. Fa'in abad, kalau ternyata istrinya ini enggan untuk bangun, nadha fi wajhihil ma', maka memercikkan air di wajahnya. Jadi maka suaminya itu memercikkan air di wajahnya. Allah rahmati laki-laki yang membangunkan istrinya salat malam. Dan kalau istrinya tidak bangun, wajahnya diciprati air. Ada yang mau berlomba-lomba ingin mendapat rahmat Allah, maka bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau tidak bangun, cipratono banyu. Ya, kata masnya tidak bangun sak ciduk. Baik, itu nanti yang terjadi malah perang dunia itu kalau sak ciduk itu. Baik, maka disinilah dibutuhkan wibawa seorang laki-laki, sehingga ketika membangunkan istrinya tidak cekcok, tapi istrinya kemudian nggih mas, nggih ya. Nah, ini luar biasa nih wibawa seorang laki-laki. Sebaliknya pula, wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang perempuan. Jadi Allah merahmati seorang istri, seorang perempuan. Qamat minal lail, yang istri itu bangun di waktu malam, fasallat, lalu istri itu salat. Jadi ada seorang istri bangun di waktu malam, dia salat. Summa ayqadat zaujaha, lalu membangunkan suaminya. Fasalla, lalu suaminya pun salat.
Fa in aba, kalau suaminya menolak atau enggan untuk bangun, nadohat fi wajhil ma, lalu istrinya itu memercikkan air di wajah suaminya. Maka Allah rahmati istrinya tadi yang membangunkan suaminya, dan suaminya tidak mau bangun, dipercikkan air. Ini bukan bentuk pembangkangan seorang istri kepada suami, tapi ini cara seorang istri mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kalau ibu-ibu pengen mendapatkan rahmat dari Allah, maka bangunkan suaminya. Tidak mau bangun, cipratono banyu. Insya Allah dapat rahmat. Kata Pak Kamto, saember. Nanti Bu Kamto boleh praktek ya, saember katanya. Ya. Jadi insya Allah Allah akan merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya, demikian pula istri yang membangunkan suaminya. Bahkan jika suami atau istri itu enggan, maka tidak mengapa suaminya memercikkan air ke wajah istrinya, atau istri memercikkan air ke wajah suaminya. Maka rahimallahu rajula, Allah merahmati seorang laki-laki. Dan juga rahimallahu mra'atan, Allah merahmati seorang perempuan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan pula dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan disebutkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri, jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di malam hari, lalu keduanya sholat atau sholat 2 rakaat semuanya, maka keduanya dicatat sebagai golongan laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Jadi meskipun hanya 2 rakaat, maka tercatat di sisi Allah sebagai hamba Allah yang berzikir di sisi Allah. Tidak harus banyak kok, 2 rakaat boleh. Bahkan fa in khifta anis sub, kalau khawatir kedaulan subuh wis mepet, fa'autir biwahidatin, boleh witir 1 rakaat. Jadi ternyata witir 1 rakaat pun cukup. Begitu dibangunkan lihat jam, wah 5 menit lagi adzan ini. Wah, masih bisa witir 1 rakaat. Kalau di teman-teman kan kulturnya Muhammadiyah, selisih adzannya kan 8 menit. Dengar adzan bangun geragap. Wah, masih 8 menit nih. Ini adzan versi pemerintah. Masih bisa witir, cukup enggak 8 menit? Oh, turah. Jadi masih bisa sholat 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Cukup enggak itu? Sholat 2 rakaat, witir 1 rakaat? Oh, cukup. Ya. Baik. Pokoknya rakaat pertama baca kulhu, kedua kulhu, ketiga kulhu. Turah waktu 10 menit. Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dari sahabat Amr ibn Al-As, bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan hambanya adalah pada paruh malam yang terakhir. Fa in istata'ta antakuna mimman yadhkurullaha fi tilkas sa'ah, kalau kamu mampu, maka jadilah engkau termasuk orang yang berzikir kepada Allah pada waktu tersebut. Dan zikir itu tidak harus salat. Di antaranya adalah wal mustaghfirina bil ashar, perbanyak istighfar di waktu sahur. Di antara bentuk zikir itu adalah memperbanyak istighfar di waktu sahur. Tidak cukup untuk qiyamul lail, istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka itu termasuk bentuk amal soleh, zikrullah. Karena Allah sebutkan di antara amal soleh itu adalah orang-orang yang disebut Al-Quran wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari sahabat Abu Darda. Jadi sahabat Abu Darda menceritakan, apa kata sahabat Abu Darda? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang dicintai Allah dan Allah tertawa kepada mereka
serta bergembira dengan mereka. Jadi ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tertawa. Siapakah dia? Yang pertama adalah orang yang apabila suatu golongan itu kocar-kacir berperang dengan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ia terbunuh atau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lihatlah hambaku ini, bagaimana ia bersabar dengan jiwanya karena aku." Jadi dia bisa bersabar di medan perang. Untuk golongan yang pertama adalah golongan orang yang bersabar di medan perang. Dan ini tidak banyak. Biasanya kalau di medan perang tidak sabar, apa yang terjadi? Melarikan diri. Tawallu zamazah, melarikan diri di medan perang, itu dosa besar. Yang kedua, orang yang memiliki istri yang cantik, ranjang yang empuk lagi indah, tapi ia bangun untuk qiyamul lail. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ia meninggalkan syahwatnya dan mengingatku. Udah istrinya cantik, ranjangnya empuk, malamnya dingin, selimutnya enak, tapi dia bisa tinggalkan syahwatnya untuk qiyamul lail. Maka Allah firmankan, ia meninggalkan syahwatnya dan mengingatku. Seandainya mau, maka bisa saja dia tidur kepada istrinya yang cantik dan ranjangnya yang empuk. Kemudian yang ketiga, orang yang apabila dalam safar atau bepergian, ia membawa rombongan, lalu kemudian mereka begadang dan tidur, maka ia bangun pada waktu sahur di kala susah dan senang. Artinya mereka orang-orang meskipun dalam safar menyempatkan untuk zikir di waktu sahur, untuk ibadah sholat witir. Karena salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu adalah sholat witir, baik dalam safar ataupun dalam mukim. Ibadah sunnah yang lain selain sholat witir, tapi ternyata tidak dengan witir. Witir tetap beliau kerjakan meskipun beliau musafir. Maka sunnahnya orang yang safar, sunnahnya tidak sholat sunnah. Jadi musafir itu sunnah tidak sholat sunnah. Ya, musafir itu sunnah tidak sholat sunnah. Maka Bapak Ibu ketika jadi musafir, ya, silahkan saja yang 4 rakaat diringkes jadi 2. Maka sungguh aneh, zuhurnya sudah dikosor, tapi dia tahiyatul masjid, dia sholat qobliyah, lalu kemudian sholat qosor, lalu sholat ba'diyah. Aneh. Wong yang wajib diringkes kok malah yang sunnah dikejar. Maka begitu sholat qosor ya sudah, sunnahnya ditinggal. Kalau mau sholat sunnah yang macam-macam ya tidak perlu di qosor. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Amr ibn Al-As, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka ia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin, dan barang siapa yang bangun malam dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin, dan barang siapa yang qiyamul lail dengan 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka ia tercatat sebagai orang-orang yang memiliki simpanan. Kita ini kira-kira golongan yang mana nih? 10 ayat, 100 ayat, apa 1000 ayat? Kalau yang pertama qiyamul lail dengan 10 ayat, maka disebut oleh Rasul lam yuktab minal ghafilin, tidak tergolong orang yang lalai. Kalau dengan 100 ayat, maka kutiba minal qanitin, termasuk orang yang taat. Kalau dengan 1000 ayat, maka kutiba minal muqantirin,
termasuk orang-orang yang memiliki tabungan simpanan di akhirat. Kita masuk yang mana nih? Ya? 1000 mimpi. Kok malah aneh ini? Baik. Jadi ternyata tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang tidak lalai. Setidak-tidaknya dia bangun dengan 10 ayat. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekeliruan qiyamul lail adalah berlebih-lebihan dalam qiyamul lail lalu meninggalkannya secara keseluruhan. Karena ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah yang terus-menerus walaupun sedikit. Maka salah satu kekeliruan, kita sangat bersemangat tapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Maka kata Nabi, la takun misla fulan. Jangan seperti fulan. Kana qiyamul lail fataraka qiyamal lail. Fulan itu dulu suka bangun malam lalu meninggalkan salat malam. Sehingga ketika seseorang melakukan qiyamul lail dengan powerful lalu kemudian ditinggalkan, maka ini termasuk perkara yang tercela, sebagaimana Nabi menyebutkan la takun misla fulan. Jangan seperti fulan. Kana qiyamul lail, dulu suka bangun malam, fataraka qiyamal lail, lalu meninggalkan salat malam. Maka Al-Qur'an juga mencela orang yang tadinya sudah istiqomah lalu meninggalkannya. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha mim ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang membuat kain tenun. Ketika kain tenun tersebut sudah menjadi kain yang indah, lalu kemudian dilepas benangnya satu persatu. Maka ini adalah perumpamaan orang yang sebelumnya taat kepada Allah lalu kemudian dia tinggalkan ketaatan itu. Perumpamaan orang yang sebelumnya sudah istiqomah dengan sunnah, tapi sunnah itu kemudian ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, maka amal yang baik adalah yang kontinu, yang terus menerus, bukan yang berlebih-lebihan dalam qiyamul lail kemudian meninggalkannya secara keseluruhan. Bapak Ibu, kemudian kekeliruan yang lain adalah berlebih-lebihan melakukan qiyamul lail dan meninggalkan sholat subuh. Kenapa? Qiyamul lail itu sunnah, sholat subuh itu wajib. Tidak boleh kita mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Masih ingat dalam hadis siksa kubur dari Samurah bin Jundub bin Junadah, salah satu bentuk siksa kubur itu adalah orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu. Jadi kepalanya dikepruk dengan batu. Pada saat itu Rasul SAW diajak berjalan-jalan oleh 2 orang malaikat untuk melihat orang-orang yang disiksa di alam kubur. Ketika itu Rasul kemudian bertanya kepada 2 malaikat itu, wahai apa ini? Maka kata malaikat, intolik, mari kita pergi, ayo pergi. Nah, tidak dikasih penjelasan. Tapi di akhir kemudian 2 malaikat ini memberi informasi kepada Nabi, siapakah orang yang berbaring lalu kepalanya dikepruk dengan batu sampai kemudian remuk redang. Begitu pulih lagi maka diremuk lagi dengan batu. Jawaban malaikat itu adalah orang yang di malam harinya membaca Al-Quran lalu melewatkan sholat subuh. Jadi malam baca Quran, sholat subuhnya ditinggal. Itu siksaannya seperti itu. Lalu bagaimana kalau meninggalkan subuh, malamnya nonton bola? Ya. Tapi kira-kira ono orang yang meninggalkan sholat subuh karena nonton bola? Kok orang tahu krungu aku? Nggak ada yang pernah bilang, waduh aku mau subuhan mergo ndelok bal. Orang tahu krungu toh? Belum pernah dengar. Baik. Andai ada, maka itu satu pilihan yang tidak tepat. Kenapa?
Karena memilih yang sunnah meninggalkan yang wajib saja tercela, apalagi ini memilih yang sunnah juga bukan, tapi malah meninggalkan yang wajib. Baik, Bapak Ibu, maka kalau bangun malam idealnya bangun di sepertiga malam terakhir, sehingga setelah sholat malam tidak perlu tidur lagi, karena begitu sholat malam tidur lagi itu berpotensi bablas. Maka lebih baik kalau mau sholat lail pepetno adzan subuh, sehingga begitu selesai kumandang adzan tidak perlu tidur lagi. Tapi kalau kita sholatnya jaraknya masih lama kemudian tidur lagi, itu berpotensi pada saat subuh tidak bangun dan melewatkan adzan subuh. Baik Bapak Ibu, kekeliruan berikutnya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau tidur maka hendaknya, kalau ngantuk hendaknya tidur. Idza na'asa ahadukum fis shalah, jika salah seorang dari kalian mengantuk dalam sholatnya, falyarqud, maka hendaknya tidur. Sholat malam loh ini, bukan sholat wajib. Monggo nggo dalil. Kenapa kok ini masih ngantuk? Kalau sholat wajib jangan pakai dalil ini. Ini dalil kalau sholat malam. Idza na'asa ahadukum fis shalah, kalau kalian masih mengantuk dalam sholatnya, falyarqud, maka tidurlah. Hatta yadhhaba anhun naum, sampai kantuknya hilang. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya kalian, idza shalla wa huwa na'isun, kalau sholat pada saat na'is ini bukan nangis ya, na'is ini ngantuk. Pada saat ngantuk, la'allahu yadhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, bisa jadi pada saat ia meminta ampunan ternyata mencaci dirinya sendiri. Ini mungkin orang Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab. Mungkin dia mau mohon ampun tapi malah ngomong yang lain. Tapi kalau orang Jawa kemungkinan kecil. Yang paling mungkin itu adalah harus istighfar tapi malah baca Quran atau baca yang lain, bisa jadi. Harusnya astagfirullah malah baca yang lain. Harusnya sujud ruku itu bacaannya tasbih tapi mungkin malah baca kulhu. Yang harusnya pada saat berdiri itu baca Al-Fatihah dan baca surat ayat-ayat Quran, tapi mungkin malah baca yang lain karena gagal fokus. Ada yang pernah begini? Saya pernah. Ngantuk sekali. Dan ini kalau situasi seperti ini apa? Falyarqud, tidur. Nabi perintahkan kita untuk tidur. Bahkan kadang saya pribadi kalau bulan Ramadan itu, kalau ngimami saya tidak pernah ya. Kalau makmum itu kadang rasanya itu seperti setengah tidur setengah sadar itu kan. Jadi kalau imam belum pernah. Kalau imam nyambung terus. Tapi kalau makmum pernah saya ngalami saat-saat seperti itu. Pada saat capek, pada saat sudah ngantuk begitu, ya bisa mengikuti gerakan, tapi ini seperti nyambung atau tidak begitu. Masih mendengar suara, masih bisa mengikuti. Baik. Jadi idealnya dalam situasi ngantuk tidur. Baik. Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, jika salah seorang kalian mengantuk padahal sedang salat, falyansharif, maka hendaknya menyelesaikan salatnya. Fala'allahu yad'u ala nafsihi wa huwa la yadri, bisa jadi ia akan mengutuk dirinya dalam keadaan tidak sadar. Sehingga dianjurkan kalau seperti itu selesaikan salatnya, kemudian silahkan istirahat. Ingat, khusus sholat lail. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh pula di dalam sholat itu melalaikan hak keluarganya, hak anak-anaknya, dan hak
yang lainnya. Masih ingat kisah tentang sahabat Salman dengan Abu Darda pada saat itu? Saat itu ketika berkunjung di tempatnya Abu Dar, menjumpai istrinya compang-camping. Penampilannya tidak mencerminkan seorang istri yang sedang di rumah ada suaminya. Ditanya, kok kamu begini? Kata istri dari Abu Darda ini, saudaramu sudah tidak butuh dunia. Ini jawabannya, saudaramu sudah tidak butuh dunia. Karena istrinya tidak pernah disentuh, sehingga istrinya merasa tidak perlu dandan lagi, tidak perlu macak lagi. Loh, untuk apa? Suaminya sudah tidak butuh dunia. Maka sahabat Salman ini kemudian menyelidiki, bermalam di sana. Ketika bermalam, betul ternyata sahabatnya ini puasa setiap hari dan bangun malam sepanjang malam. Jadi bangun malam sepanjang malam. Maka begitu menginap, tahu dia mau sholat, lalu dipanggil, Nim, tidur. Saya mau sholat, tidurlah. Tidur. Begitu mau dia sahabat Salman pura-pura tidur, ternyata Abu Dar bangun lagi, tinggal tarik lagi, Nim, tidur. Tidur lagi. Jadi dia sholat sepanjang malam. Lalu diingatkan oleh sahabat Salman, untuk apa? Untuk tidur. Begitu di sepertiga malam yang akhir, silahkan sholat. Jadi diminta untuk sholat di sepertiga malam yang akhir. Pagi harinya ternyata dijamu makan. Makanlah, saya puasa. Apa kata sahabat Salman? Saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Saya tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Terpaksa tuan rumahnya makan. Lalu kemudian akan saya adukan pola tingkahmu kepada Rasulullah. Saya mau sholat, kamu halangi. Saya mau puasa, kamu halangi. Diadukanlah kepada Rasulullah SAW perihal perilaku sahabat Salman yang menghalangi orang bangun malam, yang menghalangi orang berpuasa. Lalu berceritalah sahabat Salman bahwa kronologinya sahabat Salman tidak menghalangi sholat, tapi agar dia ingat akan hak dirinya, hak mata, hak istri, hak keluarga. Inna likulli dzi haqqin haqqah. Sesungguhnya setiap yang punya hak perlu ditunaikan haknya. Istrinya punya hak, keluarganya punya hak, mata punya hak. Maka pada saat itu apa kata Rasul? Membela sahabat Abu Dar ini? Tidak. Rasul mengatakan shadaqas Salman, sahabat Salman benar, bahwa silahkan semangat beribadah ning ojo lali karo hak dirinya, hak keluarganya. Rajin bangun malam, istrinya tidak pernah disentuh, ya repot ini. Rajin ibadah tapi sampai lupa pekerjaan, rajin ibadah tapi sampai lupa dengan hak dirinya. Maka penting di dalam beribadah tersebut tidak boleh melupakan hak mata, hak istirahat, hak istri, hak keluarga, hak anak-anak dan yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait ibadah salat lail. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun malam, untuk bisa menunaikan ibadah di waktu malam. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.